Andaikan terlanjur beli tanah yang sudah peruntukannya bukan untuk pemukiman, misal untuk sawah, bagaimana solusinya? Pilih bangun fasum dulu untuk make up lokasi atau cari pembeli dulu. Kalau cash bertahap, dari manakah sumber pembayaran termin berikutnya? Bisakah dari penjualan rumah atau murni dari dana investor? Oke, siap. Silakan, Mas. Ya, terima kasih banyak Mas Aryo dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga Training Property yang memfasilitasi webinar kita malam ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya, setiap orang pasti ingin sukses dalam hidupnya, sukses di keluarganya, sukses dengan relasi-relasinya, sukses secara finansial, sukses di karir, dan juga sukses di bisnisnya. Menjadi developer properti adalah salah satu cara cepat sukses secara finansial. Saya sudah membuktikannya bagaimana dulu saya dari guru SD pindah kuadran menjadi developer properti seperti sekarang. Sayangnya banyak dari teman-teman kita atau orang masih belum tahu bagaimana memulai bisnis di bidang developer properti. Akibatnya banyak dari teman-teman kita yang sudah membuka proyek dengan pengetahuan dan keterampilan yang minim, akhirnya proyeknya tidak jalan dan berhenti di tengah perjalanan, artinya tidak sampai selesai, tidak sampai tutup buku. Selama 2 jam ke depan, saya Muhammad Solihan, District Manager di Bhinneka Land, akan berbagi pengalaman, sharing dengan Bapak Ibu semuanya, bagaimana step by step, langkah demi langkah menjadi developer properti yang smart dan sukses. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya, apakah benar bisnis properti bisa tanpa modal? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab lewat chatnya ya. Tidak, ini dari Pak Rio, mungkin yang lain ada lagi. Dari Pak Wayan bisa, Kak Nunu mungkin ya. Bisa, dari Randy Renaldi bisa, Pak, dari Pak Dedi Purwanto ini juga bisa, Nur Aksan sangat bisa, ada teman bilang bisa, dari Pak Khairul susah, dari Pak Asmaur sulit. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup mewakili jawaban dari Bapak Ibu tadi. Bisnis properti tanpa modal, pengalaman kami Bapak Ibu sekalian, bisnis properti tanpa modal itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan, artinya mustahil untuk kita lakukan. Tetapi kalau bisnis properti dengan modal seminimal mungkin itu baru bisa kita lakukan. Artinya dengan modal sekecil mungkin itu bisa. Semakin kita berpengalaman menjadi developer properti, semakin modal yang kita butuhkan. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, saya diajak ya teman developer properti ke proyeknya. Saya lihat proyeknya, bisa dikatakan hidup enggan, mati tak mau ya, seperti itu. Artinya dikatakan jalan ya tidak, dikatakan tidak jalan, tapi ya masih ada aktivitasnya. Beliau bercerita bagaimana
dia di proyek tersebut dia ditipu oleh rekan kontraktornya senilai 1,3 M, kemudian perizinannya sudah keluar ratusan juta rupiah, tapi sampai mana prosesnya beliau juga tidak tahu. Kemudian lahan yang beliau beli secara tunai, secara cash 3 miliar dengan luas lahan 3.000 meter persegi. Nah, pembelajaran yang kita petik dari kejadian yang dialami teman saya tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa modal yang kuat bukan jaminan kita sukses menjadi developer properti. Kalau kekuatan modal yang kita miliki belum menjamin kita sukses sebagai developer properti. Nah, bagaimana saya dulu memulai bisnis di bidang properti, bisnis developer properti? Yang pertama, saya banyak mengikuti workshop, Bapak Ibu sekalian. Saya juga banyak join dengan komunitas-komunitas properti. Bahkan saya gabung dengan asosiasi pengembang properti, pengembang perumahan. Kemudian saya aktif mengikuti webinar dan juga seminar-seminar properti. Workshop-workshop yang pernah saya ikuti, mulai workshop properti syariah, saya pernah ikut workshop menjadi developer modal receh, workshop properti tanpa modal, saya ikuti semuanya, Bapak-Ibu sekalian. Saat itu saya masih menjadi guru SD ya. Nah, dari sana Bapak-Ibu sekalian, dari workshop tadi, dari join dengan komunitas, join dengan asosiasi-asosiasi pengembang properti, kemudian aktif ikut seminar, saya mendapatkan banyak teman, relasi yang notabene mereka adalah developer-developer yang sudah lebih dulu jalan. Saya juga banyak kenal investor-investor yang banyak mendanai beberapa proyek dari teman-teman developer tadi. Nah, dari sana saya banyak ngobrol dengan mereka. Saya jadi tahu bahwa mereka, teman-teman developer itu sebetulnya ingin membuka proyek baru, hanya saja mereka keterbatasan waktu dan tenaga karena mereka sibuk memanage atau operasional proyek yang sudah jalan. Nah, itu menjadi kesempatan bagi saya untuk join dengan mereka. Saya tanya kepada mereka apa yang bisa kita sinergikan. Kalau kendalanya waktu dan tenaga untuk mencari lahan, saya saat itu punya banyak waktu untuk mencari lahan karena saat itu saya masih menjadi guru SD ya Bapak-Ibu sekalian. Nah, dari mereka setelah dengan beberapa teman-teman developer tadi, saya tanya lahan yang dibutuhkan seperti apa saja. Nah, masing-masing teman developer tadi berbeda-beda. Jadi saya berusaha mencari seperti yang mereka inginkan. Nah, lokasi yang ideal itu seperti apa? Nanti akan saya share di slide selanjutnya. Kemudian dari rekan-rekan tadi akhirnya ada salah satu yang saya pilih menjadi partner dengan pertimbangan saya memutuskan berpartner dengan yang sekarang, yaitu pertimbangan yang saya perhatikan yaitu mengenai dana. Dana dalam artian di sini dana yang akan berpartner dengan saya harus jelas dan sumber dananya berasal dari hal-hal yang baik. Jangan sampai nanti sumber dananya tidak jelas, asal dananya juga tidak jelas, sehingga nanti malah menyulitkan kita di belakangnya. Kemudian juga partner tadi sudah harus mempunyai keahlian. Karena saya baru akan memulai menjadi developer, artinya saya pengalaman juga tidak punya, hanya punya teori-teori yang saya dapat ketika join gabung di workshop atau join di komunitas tadi. Maka partner saya harus mempunyai keahlian dengan sudah mengerjakan beberapa proyek perumahan dan terbukti jalan. Nah, dari dua hal ini tadi, Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya memutuskan untuk join di Bhinneka Land. Pertimbangannya di Bhinneka Land saya melihat sumber dana untuk proyek juga jelas, kemudian keahlian saat itu di Bhinneka Land sudah jalan juga beberapa proyek, sehingga kalau saya gabung dengan Bhinneka Land, maka teman-teman yang sudah jalan lebih dulu tadi saya pastikan akan membantu saya
mengarahkan membimbing saya untuk di proyek yang baru nanti. Dan itu terbukti Bapak Ibu sekalian, setelah saya dapat lahan di Puri Mojokerto, luas 6.500, nah, saya dibimbing oleh mereka-mereka yang lebih dulu jalan di proyek di Bhinneka Land juga. Saya dibimbing bagaimana mulai mengurus perizinannya, kemudian bagaimana strategi penjualannya, sampai akhirnya alhamdulillah sekarang proyek saya yang di Puri tadi sudah sold out dan sudah serah terima semua, sudah fasum fasos juga sudah kita serah terimakan ke Pemkot Mojokerto. Dan dari situ Bapak sekalian, alhamdulillah 6 bulan di Bhinneka Land saya diberi kepercayaan lebih tinggi lagi untuk mengelola 3 proyek yang ada di Mojokerto, dan sekarang dipercaya untuk mengelola proyek yang ada di Kalimantan. Kemudian membentuk badan hukum. Membentuk badan hukum di sini nanti akan kita jelaskan lebih detail ketika Bapak Ibu nanti bergabung dengan Bhinneka Property Club. Bapak Ibu sekalian, membangun rumah, fondasi ada ibarat membangun rumah, Bapak Ibu sekalian. Fondasi adalah fondasi yang baik dan benar akan membuat rumah yang akan kita bangun juga kuat dan kokoh. Sama seperti halnya mencari rumah. Mencari lahan ya. Kalau awalnya baik dan benar, maka kemungkinan proyek kita sampai selesai nanti juga akan berjalan dengan lancar. Mencari lahan itu sama bisa kita ibaratkan seperti kita mencari jodoh. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bibit. Ya. Nah, bibit di sini artinya asal-usul atau garis sejarah lahan tersebut harus jelas. Jadi misal lahan yang akan kita beli ini suratnya apa? Kalau sertifikat, nah kalau sertifikat kita cek dulu nama yang disertifikat itu sesuai tidak dengan pemilik lahan yang sekarang. Kalau tidak berarti perlu kita cek siapa pemilik sebelumnya, atau ahli waris atau nama orang tua sebelumnya, sehingga sekarang perlu turun waris. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan cek sertifikat di BPN, bisa lewat jasa notaris. Nanti sertifikat tersebut akan dicek betul tidak nomor sertifikat yang tertera di sertifikat di SHM dengan lokasi lahannya. Kalau tidak sesuai berarti itu harus diselesaikan dulu antara pemilik lahan dengan pemilik lahannya, ya harus diselesaikan dulu supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Kemudian dicek juga sengketa tidak lahannya, kemudian diblokir tidak lahan tersebut. Dari cek sertifikat tadi kita tahu legalitas lahan tersebut. Kalau suratnya ternyata belum sertifikat atau masih letter C atau petok D, kita bisa melakukan cek riwayat tanahnya di kelurahan. Kita bisa koordinasi dengan kelurahan atau perangkat desa setempat untuk ngecek di buku kretek istilahnya kalau di desa ya sekalian. Nanti di sana akan ditunjukkan oleh perangkat desa atau oleh kepala desa riwayat tanah tersebut. Setelah bibitnya jelas dan baik, artinya aman, kita lihat bebetnya bagaimana lahan tersebut. Bebet di sini artinya tampilan lahan, Bapak Ibu sekalian. Tampilan lahan yang baik akan memudahkan kita mengelola proyek nanti menjadi menghasilkan profit yang maksimal. Contoh, saya katakan lahan yang baik, tampilannya baik, misal bentuk lahannya persegi panjang atau persegi. Jadi semakin mendekati persegi, semakin baik lahan tersebut. Ini ada beberapa contoh. Nah, ini contoh lahan A dan lahan B. Tentu saja lahan B akan lebih baik pengelolaannya karena tidak banyak atau kita bisa memaksimalkan semaksimal mungkin lahan tersebut untuk
unit-unit rumah yang akan kita bangun di lahan B, sekalian. Nah, lahan yang proporsional di sini saya contohkan, misal ya, kita mempunyai lahan lebar 16, kemudian panjang yang menyesuaikan luas lahan. Nah, lahan yang dengan lebar 16 tadi bisa kita pakai buat jalan lebar 6 meter, kemudian panjang sisa lahan 10 meter bisa kita pakai untuk panjang rumahnya. Jadi nanti ukuran rumahnya 6 kali 10. Nah, itu masih termasuk proporsional ya di daerah sini di Mojokerto dan di Jawa Timur. Luas lahan 60 dengan ukuran 6 kali 10 itu penjualannya sangat kenceng. Kemudian apakah lahan kalau lebarnya kurang dari 16 tidak bisa kita pakai buat perumahan? Masih bisa Bapak Ibu sekalian ya. Misal lebar lahannya 14 meter. 14 meter kita kurangi 6 meter buat jalan, berarti sisa 8 meter. Nah, 8 meter itu 4, berarti ukurannya 8 kali 8. 8 kali 8, bentuk rumahnya nanti, bentuk lahannya persegi, ya Bapak Ibu sekalian. Itu bisa saja kita buat jadi mini cluster atau cluster ya Bapak Ibu sekalian. Nah, hanya saja kalau nanti di sekitar perumahan tersebut ada kompetitor lain yang mempunyai ukuran lahannya lebih proporsional, misal 6 kali 10, maka kita akan kalah bersaing dengan kompetitor tadi. Dampaknya penjualan kita tidak secepat kalau lahan yang kita kelola proporsional. Kemudian bobot lahannya ya Pak Ibu sekalian. Bobot di sini kualitas lahan baik fisik maupun spiritualnya. Nah, kita perlu tahu lahan yang kita beli ini tanah pekarangan atau tanah sawah. Misal tanah pekarangan, kepadatan tanahnya bagaimana? Masih perlu nguruk atau tidak? Ya. Kalau tanah sawah, tanahnya ibaratnya lunak atau keras ya, seperti itu Bapak sekalian. Kalau keras nanti manfaatnya kita tidak banyak memerlukan pengurukan. Kemudian sebisa mungkin lahan yang kita beli rata dengan jalan sehingga kita tidak perlu melakukan pengurukan, ataupun kalau melakukan pengurukan sebatas untuk merapikan lahan saja. Tapi kalau lahannya ternyata lunak, tanahnya lunak, kemudian seberapa dalam kira-kira kita perlu nguruk, saya biasanya secara konvensional, nah ini Bapak Ibu sekalian ya, ini contoh ketika saya survei sebuah lahan tanah sawah, dan di situ tanahnya agak lunak, jadi saya memakai tongkat yang ada di sekitar lahan, kemudian saya tancapkan ke dalam-dalam ke tanah di sawah tersebut. Setelah itu saya tarik, nah saya ukur kira-kira berapa meter kedalaman tanah tersebut supaya rata dengan jalan. Dari situ Bapak Ibu sekalian kita jadi tahu kebutuhan kira-kira perlu uruk berapa meter nantinya. Kaitannya semakin kecil kita perlu pengurukan, nanti modal yang kita butuhkan juga semakin kecil. Nah, setelah bibit, bebet, dan bobot lahan yang kita beli tadi jelas, sertifikatnya aman dan sebagainya, tampilannya bagus, persegi, kemudian juga kualitas lahannya juga baik, ada beberapa hal yang perlu kita hindari ketika kita akan mencari sebuah lahan. Yang pertama, kita perlu tahu dan harus kita hindari kalau lahan yang akan kita beli bersebelahan dengan lahan makam, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, ketika kita survei lokasi, kita pastikan lingkungan sekitar lahan tersebut. Kita lihat lahan sekitar tersebut lokasi bersebelahan dengan makam atau tidak.
Saya punya pengalaman Bapak Ibu sekalian, ketika survei lahan ternyata bagian belakang lahannya berbatasan dengan makam. Bahkan pernah juga kita survei Bapak Ibu sekalian tidak hanya satu makam, tapi lahan yang kita survei bagian sisi kanan dan sisi belakangnya itu bersebelahan dengan makam Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh lahan yang beberapa waktu yang lalu saya survei, yang saya kotak merah itu Bapak Ibu sekalian, yang ada pohonnya besar itu ternyata lahan itu makam desa di sana. Sedangkan yang depan ini, yang tebu ini, tanaman tebu ini lahan yang ditawarkan ke. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita perlu tahu bahwa lahan yang akan kita beli jauh tidak dengan lahan makam. Selain kita melihat sekitarnya, cara lainnya kita bisa juga tanya dengan warga sekitar. Kita bisa tanya warga sekitar atau perangkat desa, lokasi lahan makam di dusun tersebut, lokasinya di mana. Dan setelah tahu, kita cek lahan makam tersebut seberapa jaraknya, berapa kilometer dari lahan makam kita. Semakin jauh, otomatis semakin baik. Setelah lahan makam, yang harus kita hindari, kedua yaitu kita harus menghindari kalau lahan yang akan kita beli bersebelahan dengan TPA atau TPS ya Bapak Ibu sekalian, tempat pembuangan akhir atau tempat sampah ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini dampaknya sangat mengganggu polusi udara, polusinya ya Bapak Ibu sekalian, baunya sangat menyengat, tidak nyaman, kemudian juga dilihat menjadi tidak sedap juga Bapak Ibu sekalian. Saya pernah ditawari lahan take over Bapak Ibu sekalian di kota di Jawa Timur juga. Ternyata lahan yang di take overkan itu berbatasan dengan TPA di kota tersebut Bapak Ibu sekalian. Jadi otomatis sampai menggunung gitu TPA-nya. Nah, ya otomatis kita tidak lanjutkan kerjasama take over-nya karena tadi berbatasan dengan TPA. Selain makam, TPA, satu lagi yang harus kita hindari yaitu sutet. Kalau lahan yang kita beli lokasinya berada di bawah sutet atau tegangan tinggi, karena sutet ini nanti berdampak tidak baik bagi warga yang tinggal di bawah sutet tersebut. Nah, setelah tadi lokasi yang harus kita hindari, nah, seperti apa sebetulnya lokasi yang ideal atau faktor yang menyebabkan suatu lokasi tadi menjadi ideal ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, akses jalan. Kita pastikan lokasi yang akan kita beli, lahan yang akan kita beli nanti mempunyai akses jalan masuk ya Bapak Ibu sekalian. Bisa jalan desa, jalan kabupaten, atau jalan provinsi ataupun jalan nasional ya Bapak Ibu sekalian. Nah, lahan dan jalan tersebut sudah cor atau paving atau aspal ya Bapak Ibu sekalian. Ini contoh lahan yang di Puri yang di awal tadi saya sampaikan, luas 6.500. Saya dapat lahannya ini sudah cor-coran dan baru dicor, lebar jalan lebih dari 6 meter sehingga 2 mobil simpangan masih lebih Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan ada akses jalannya. Kemudian kita juga pernah Bapak Ibu sekalian, ini beberapa hari yang lalu saya survei di salah satu kota di Jawa Timur Bapak Ibu sekalian. Dari tawari lahan yang saya kotaki merah ini Bapak Ibu sekalian, lahannya ada di sini. Akses masuknya dari mediator dan pemilik lahan katanya bisa lewat pembatas jalan ini Bapak Ibu sekalian. Ini jembatan tol Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sebenarnya ini itu jalan jembatan tol Bapak Ibu sekalian. Jadi yang ditawarkan lokasi lahannya ada di sebelah sini. Jadi kalau mau membuka akses jalan, katanya kita diizinkan lewat sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini katanya ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kami menghindari risiko kalau masih katanya dan sebagainya, kami tidak
tidak melanjutkan daripada nanti merepotkan kita di kemudian hari. Misal ternyata tidak diizinkan oleh dinas perhubungan dan sebagainya. Kalaupun boleh, misal berapa tahun, nah setelah itu tidak diperbolehkan lagi, nah nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jadi pastikan lahan yang kita beli mempunyai akses jalan masuk. Setelah akses jalan masuk, yang kedua, lokasi yang akan kita beli atau lahan yang akan kita beli, pastikan dekat dengan pusat keramaian. Misalnya dekat dengan puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Dekat dengan masjid atau tempat ibadah, ya Bapak sekalian. Dekat dengan minimarket, kemudian juga dekat dengan sekolah, sehingga nanti kalau customer membeli rumah di kita, mereka tidak kesulitan menyekolahkan putra-putrinya, karena tidak jaraknya yang dekat, Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, yaitu pastikan ada marketnya, ada pembelinya, Bapak Ibu sekalian. Karena kita ini baru akan memulai, ya Bapak Ibu sekalian, pemain baru di dunia developer properti, jadi belum banyak orang yang kenal dengan kita, belum banyak customer yang tahu perusahaan kita, perusahaan developer kita. Bahkan tidak hanya customer, mungkin sesama developer juga belum banyak yang tahu perumahan kita. Karena itu pastikan lahan yang akan kita beli ada marketnya, ada pembelinya, baik pembelinya skala MDR, menengah ataupun atas. Nah, setelah lahan yang ideal tadi kita survei itu ideal ya, dekat dengan pasar, kemudian marketnya ada, kemudian akses jalan masuknya ada. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu cek peruntukan lahan, Bapak Ibu sekalian. Karena kita akan membangun perumahan, maka lahan yang kita beli yaitu pastikan bisa dibuat perumahan. Beberapa macam peruntukan lahan, yaitu ada industri, kemudian komersial, pemukiman, RTH, LP2B, pertanian, perkebunan, dan perhutanan. Karena kita membeli lahan untuk kita jadikan perumahan, maka lahan yang bisa kita pakai yaitu yang peruntukan lahannya pemukiman, Bapak Ibu sekalian. Ngecek peruntukan lahan ini kita bisa melakukannya di Bapeda atau PUPR atau di Dinas Perizinan. Biasanya masing-masing daerah berbeda-beda. Ada yang di Bapeda, di daerah lain ada yang di Dinas Perizinan. Nah, paling tidak Bapak Ibu kalau tidak tahu di mana cek peruntukan lahannya, datang saja ke salah satu dari 3 instansi tadi. Nanti akan diarahkan di mana untuk bisa cek peruntukan lahan. Kalau sekarang enaknya Bapak Ibu sekalian ada aplikasi yang bisa kita pakai untuk cek secara online ya. Ada Gistaru, kalau di Mojokerto itu ada SIPR Bapak Ibu sekalian. Jadi dari rumah pun kita bisa cek peruntukan lahannya. Nah, ini contoh hasil cek peruntukan lahan SIPR, bisa kita pakai lewat HP ataupun dari laptop di rumah, itu kita bisa cek peruntukan lahannya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi meskipun secara online kita bisa cek dari rumah atau dari mana saja, Bapak Ibu sekalian, saya menyarankan sebaiknya cek peruntukan lahan dilakukan secara langsung di instansi terkait. Pengalaman Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya cek peruntukan lahan secara lahannya, lokasinya sangat strategis, lebar jalan lebih dari 8 meter dan aspal, kemudian tidak nguruk lahannya juga, harganya juga masih terjangkau ya untuk unit rumah komersial. Kemudian lokasinya juga ramai, depan itu sudah ada perumahan dan sudah sold out. Kemudian di sebelah lahan itu dibangun gedung badminton, jadi sangat ramai sekali.
area tersebut ya Bapak sekalian. Nah, saya cek ke instansi terkait cek peruntukan lahan, di sana disampaikan kalau lahannya zonanya saat ini pemukiman, Pak. Tetapi kalau Bapak mau membeli dan mau dibuat perumahan, lahan ini tahun 2021 ini akan difungsikan seperti sebelumnya menjadi lahan pertanian. Jadi oleh pihak dari Dinas Perizinan tadi disampaikan bahwa peruntukan lahannya pada tahun ini berubah menjadi lahan pertanian, dikembalikan seperti sebelumnya. Nah, dari situ Bapak-Ibu sekalian, bahwa kita juga perlu tahu bahwa masing-masing daerah secara berkala itu melakukan perubahan tata ruang. Ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun. Nah, itu pentingnya atau manfaat kalau kita melakukan cek peruntukan secara langsung. Jadi tidak hanya tahu zonanya pemukiman, tapi juga kita dijelaskan rencana ke depan lahan yang akan kita beli bukan tidak mungkin termasuk dalam zona yang akan dirubah peruntukan lahannya. Nah, ini contoh peruntukan informasi peruntukan lahan di Kota Sidoarjo. Saya datang langsung, saya mengajukan surat permohonan ke Bapeda saat itu. Nah, itu kan ada nama Muhammad Solikan ya sekalian. Saya sendiri yang ke sana cek secara langsung. Kemudian Bapak Ibu sekalian, meskipun tanah yang kita beli itu tanah pekarangan, wajib bagi kita untuk melakukan cek peruntukan lahan ya Bapak Ibu sekalian. Pengalaman Bapak Ibu, saya beberapa kali ditawari lahan tanah pekarangan, bahkan sangat proporsional, lokasinya juga sangat bagus, lebar lahannya saat itu 42, kemudian panjang ke belakang 14 meter Bapak Ibu sekalian. Harganya juga sangat menarik, artinya murah lah untuk ukuran tanah pekarangan di sana. Jalannya lebar, aspal juga masih baru, jadi sangat bagus sekali Bapak sekalian. Oleh pemilik lahan, kemudian oleh teman-teman mediator, saya diyakinkan bahwa ini tanah pekarangan, tidak ada masalah buat perumahan dan sebagainya. Tetap saya lakukan cek peruntukan lahan. Ternyata setelah saya cek, Bapak Ibu sekalian, benar bahwa peruntukan lahannya lahan pertanian. Akhirnya tidak bisa saya lanjutkan. Padahal itu tanah pekarangan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga pernah mengalami, Bapak Ibu sekalian, sudah deal lahan luasnya 10.300, kemudian lebar depan 35, 0 jalan cor juga, dan tidak nguruk Bapak Ibu sekalian, bahkan lahan yang belakang itu, sawah bagian belakang itu lebih tinggi dari yang depan, sehingga yang belakang nanti perlu diratakan dengan dipindah ke depan. Sangat-sangat bagus, SHM satu pemilik Bapak Ibu sekalian. Kita sudah deal harganya, skema pembayarannya juga sudah deal. Setelah itu saya izin ke pemilik lahan, Pak, saya mohon izin untuk cek peruntukan lahannya. Kalau nanti lahannya memang peruntukannya perumahan, ya, kita lanjut UTJ dan DP di notaris. Saya keluar dari rumahnya, saya lanjut ke Bapeda saat itu untuk cek peruntukan lahan, dan ternyata setelah saya cek Bapak Ibu sekalian, jadi dari panjang ke belakang lahannya kurang lebih 300 meter, 100 meter yang depan, yang 0 jalan tadi, itu peruntukannya pemukiman, 200 meter ke belakang peruntukannya pertanian. Jadi yang depan warna kuning, yang belakang warna hijau. Akhirnya saya sampaikan, saya foto hasilnya, hasil cek peruntukan lahannya tadi, saya tunjukkan ke pemilik lahan, Pak, hasilnya seperti ini, lahan Bapak sepertiganya kuning bisa buat perumahan, tapi 2/3-nya lahan hijau tidak bisa buat perumahan. Saya mohon maaf, tidak bisa melanjutkan untuk deal dengan lahan Bapak. Ya, alhamdulillah pemilik lahan juga bisa menerima Bapak Ibu sekalian. Nah, itu Bapak Ibu sekalian perlunya kita berhati-hati terhadap cek peruntukan lahan. Kita harus cerdas di sini Bapak Ibu sekalian.
untuk kita juga mohon maaf ini ya sebelumnya, untuk tidak percaya kalau kita tidak cek secara langsung. Pernah kejadian ini beberapa teman developer ya Bapak Ibu sekalian. Jadi percaya dengan yang disampaikan oleh teman-temannya tanpa dicek sendiri ke dinas terkait. Jadi lahan yang dibeli luasnya 5.000, 2.000-nya peruntukan lahannya pemukiman kuning, dan yang 3.000 lahan hijau Bapak Ibu sekalian. Padahal lahannya dibeli secara cash. Akhirnya setelah diurus, mulai ngurus perizinan dan sebagainya, izin lokasinya yang keluar hanya seluas 2.000 meter persegi tadi Bapak Ibu sekalian. Nah ini contoh karena percaya dengan orang lain tanpa melakukan cek secara langsung atau cek sendiri ya ke instansi terkait. Ya, otomatis akibatnya ya investornya jadi kecewa, kemudian profitnya tidak bisa maksimal, bahkan mungkin tidak rugi aja sudah bersyukur, karena lahan yang bisa dipakai hanya 2.000 meter persegi dari total luas lahan 5.000 meter persegi. Kemudian apakah lokasi ideal wajib diambil? Misal peruntukannya sudah bisa buat pemukiman, akses jalannya ada, lokasinya dekat pasar, dan juga pembelinya juga ada. Apakah kemudian lokasi tersebut wajib kita ambil? Nah, masih ada pertimbangan skema pembayaran dan kesepakatan dengan pemilik lahan. Skema pembayaran lahannya bagaimana? Nah, di sini saya lanjutkan dengan macam-macam skema pembayaran yang pernah kami lakukan, ya Bapak-Ibu sekalian. Yang pernah cash keras, ya Bapak-Ibu sekalian. Tentu saja kita melakukan cash pembayaran secara cash ketika kalau lahan tersebut bisa kita nego dengan harga yang lebih murah, ya Bapak-Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, DP dengan termin. DP dengan termin, kita pernah, lahan yang di Puri tadi, Bapak-Ibu sekalian, yang di Puri Mojokerto, Geraha Bhinneka Mensen, saya dulu dapatnya DP dengan DP 20%, kemudian termin 1 tahun. Kita juga pernah dapat lahan DP dengan DP 20%, kemudian termin 1,5 tahun. Kita juga pernah dapat lahan seperti itu. Nah, DP dengan termin ini, Bapak-Ibu sekalian, termin 1 tahun, kemudian skema pembayarannya bagaimana, per 6 bulan atau per 4 bulan atau per 3 bulan. Nah, itu tergantung negosiasi dan kesepakatan dengan pemilik lahan. Saya dulu Bapak-Ibu sekalian yang DP dengan termin ini, DP 1 kemudian per 6 bulan. Jadi DP 2-nya 6 bulan berikutnya dan pelunasan pas bulan ke-12 atau pas 1 tahun. Tapi ternyata di bulan ketiga setelah DP 1 itu momennya Idul Fitri, jadi pemilik lahan butuh dana untuk Lebaran ya. Akhirnya DP2 yang mestinya 6 bulan dimajukan menjadi 4 bulan saat itu, 4 bulan sebelum Lebaran. Ya itu negosiasi aja antara kita dengan pemilik lahan. Kemudian selama masa termin itu Bapak-Ibu sekalian, kita pastikan sertifikat dititipkan di notaris. Jadi tidak dibawa pemilik lahan atau kita sebagai developer. Jadi sama-sama menjaganya. Kenapa ini penting Bapak-Ibu sekalian? Jangan sampai nanti menyulitkan kita di kemudian hari. Misal, ya Bapak-Ibu sekalian, ya kalau pemilik lahannya amanah, ya. Ternyata kalau tidak, jadi selama sudah kita UTJ, DP, setelah DP, pemilik lahan menjual ke pihak ketiga, karena kan sertifikat masih dipegang pemilik lahan. Nah, itu akhirnya menjadi merepotkan kita di kemudian hari. Kita berurusan dengan pihak ketiga, dengan pemilik lahan. Ya. Kadang juga terjadi bukan karena pemilik lahan menjual ke pihak ketiga, tapi ada pihak ketiga yang tertarik dengan lahan yang sudah kita beli tadi, Bapak-Ibu sekalian.
Nah, pihak ketiga tadi menawarkan dengan harga yang lebih tinggi, sehingga pemilik lahan yang awalnya tidak ada niatan untuk menjual, jadi tertarik karena harganya lebih tinggi yang ditawarkan oleh pihak ketiga tadi. Nah, itu tadi pentingnya kenapa sertifikat harus dititipkan di notaris untuk menjaga kejadian seperti tadi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian DP dengan termin. Nah, ini sebenarnya sama dengan cara kedua tadi, Bapak Ibu sekalian. Hanya saja yang membedakan kalau ini sertifikat bisa dibalik nama ke nama kita atau PT ya, tapi dengan jaminan akte pengakuan hutang dan BG mundur. Ya, BG mundur ke pemilik lahan. Kalau terminnya 1 tahun, misal pembayaran per 6 bulan, berarti nanti BG mundur, pemilik lahan terima 2 BG mundur untuk bulan ke-6 dan bulan ke-12. Kemudian perjanjian bagi bangun. Kita ada beberapa proyek juga yang jalan dengan skema ini, Bapak sekalian, perjanjian bagi bangun. Perjanjian bagi bangun ini mudah kita terapkan ya, kita gunakan strategi ini kalau pemilik lahannya istilahnya tuan takur ya Bapak sekalian. Gampangannya seperti itu, tuan takur maksudnya lahannya banyak. Ya, dia punya banyak lahan, tapi tidak punya banyak waktu untuk mengurusi lahan tersebut, atau tidak mempunyai waktu untuk mengelola lahan tersebut, dan juga tidak mempunyai keterampilan untuk mendevelop lahannya tadi, lahan-lahannya tadi, Bapak sekalian. Nah, ini kita bisa menawarkan skema perjanjian bagi bangun. Nah, perjanjian bagi bangun ini sangat menguntungkan pihak pemilik lahan, Bapak Ibu sekalian. Contoh ini Bapak Ibu sekalian ya, lahan misal ini lahan yang akan kita eksekusi luasnya 1 hektar, harga per meternya 200.000 ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga berarti kan total harganya 2M. 2M dengan skema bagi bangun 5 unit 4:1 ya Bapak Ibu sekalian. Artinya kita bangun 5 unit, 4 unit untuk developer, 1 unit rumah untuk pemilik lahan. Dengan luas lahan 1 hektar tadi, dengan asumsi efektivitas lahan 60-40, jadi lahan yang efektif dibangun unit rumah 6.000 meter persegi, kemudian kita bangun dengan luas per kaflingnya atau per unitnya luas tanahnya 60 meter persegi, berarti bisa dibangun 100 unit rumah. 100 unit rumah dengan kan 25 unit. 25 unit anggap paling murah Bapak Ibu sekalian. Kita jual harga 150 juta per unitnya. Itu sudah di bawah harga perumahan bersubsidi ya. Harga rumah subsidi sekarang 150 juta 500 Bapak sekalian. Nah, dengan harga 150 juta tadi dikalikan 25, pemilik lahan bisa menerima uang senilai 3.750 juta Bapak Ibu sekalian. Jadi hampir 2 kali lipat nilai lahannya dengan skema perjanjian bagi bangun ini. Jadi sangat menguntungkan buat pemilik lahan. Kemudian perjanjian kerjasama operasi. Perjanjian kerjasama operasi ini kita take over proyek developer lain, hanya saja operasionalnya kita yang mengelola. Jadi PT dan sebagainya masih tetap atas nama developer lama. Operasionalnya mulai pemasaran, penjualan, kemudian pembangunan sampai KPR, kita semua yang memanage sekalian. Nah, nanti sistemnya standing interaction SI, berapa ketika KPR, berapa persen ke developer lama dan berapa persen ke kita. Nah, itu berdasarkan kesepakatan negosiasi di awal. Kemudian melibatkan pemilik lahan dalam akte PT dan ada profit sharing. Jadi ini pemilik lahan kita masukkan di akte perusahaan kita bisa sebagai komisaris, sehingga pemilik lahan juga bisa mengikuti progres
proyek perumahan di lahannya, atau juga pemilik lahan biasanya memasukkan putra atau putrinya di akte perusahaan. Tujuannya supaya putrinya tadi mempunyai kesempatan belajar menjadi developer. Dan ada profit sharing. Besarnya profit sharing ini ya tergantung negosiasi di awal antara kita developer dengan pemilik lahan. Skema ini menguntungkan buat kita karena kita tidak perlu keluar modal awal untuk DP lahan. Jadi DP lahan bisa kita gunakan untuk modal lainnya ya, misal untuk pengurukan lahan ataupun pembangunan gate dan sebagainya yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang kemudian tukar guling dengan aset rumah melalui PPJB. Jadi ini tanah yang kita beli tidak dibayar dengan uang, tapi dengan PPJB unit rumah. Nah, ini bisa kalau kita sudah mempunyai beberapa proyek yang sudah jalan di tempat lain ya. Jadi proyek rumah yang diproyeksi jadi nilai tukarnya dengan tanah pemilik lahan. Skema ini bisa kita mix juga dengan skema yang ketiga dengan DP termin tadi, Bapak-Ibu sekalian. Jadi balik nama dengan akte pengakuan utang dan PPJB rumah. Jadi senilai kekurangannya jaminannya PPJB rumah. Misal nilainya lahannya 1 miliar, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian kita DP 300 juta, berarti kan ada kurang 700 juta. 700 juta kita di proyek lain jualan rumah senilai 350 juta, berarti bisa 2 unit PPJB, jaminan PPJB 2 unit rumah di tempat lain. Sehingga nanti kalau ada apa-apa, pemilik tanah tetap aman karena kekurangannya tadi diganti 2 unit rumah. Kemudian pembelian lahan melalui take over saham PT, jadi yang kita tersebut. Lebih baik susah mencari lokasi ideal daripada memaksakan lokasi dan macet di tengah jalan, Bapak sekalian. Ini prinsip yang harus kita pegang dalam mencari lahan untuk kita jadikan proyek perumahan, Bapak Ibu sekalian. Ini juga yang saya pegang ketika selama survei lahan dulu dari ketika masih menjadi guru sampai alhamdulillah seperti sekarang di Unikalen, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya dulu waktu masih survei ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya yang memfoto, jadi saya tidak ada. Kalau saya jadi dulu satu minggu sekali Bapak Ibu sekalian, setiap Sabtu dan Minggu itu saya selalu survei. Saya gunakan waktu untuk survei lahan dan saya melakukannya hampir kurang lebih dari 1 tahun, Bapak sekalian, baru mendapatkan satu lahan yang di Puri tadi, Bapak sekalian, yang luas 6.500. Jadi yang pakai mobil putih ini, Bapak sekalian, itu teman-teman mediatornya, dan saya yang pakai sepeda Vario, helm dan jaket itu helm saya, jaket saya, sepeda Varionya saya juga. Jadi pulang sekolah sore ini pulang ngajar masih pakai seragam ngajar, saya janjian sama teman-teman mediator survei lahan. Ya ada perasaan malu dan sebagainya, masa yang mau membeli lahan pakai sepeda motor, sedangkan mediatornya pakai mobil dan sebagainya. Tapi ya itulah dinamika saat itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap Sabtu dan Minggu saya survei lahan di Mojokerto, di Pandaan. Berarti kan kalau dalam 1 tahun 54 minggu ya Bapak Ibu sekalian, kali 2 Sabtu dan Minggu 108 kali saya survei, sedangkan 1 hari saya bisa survei 4-5 lokasi. Nah, tentunya ya waktu dan tenaga ya, luar biasa energinya Bapak Ibu sekalian. Tapi itu semua terbayar dengan saya mendapatkan satu lahan di Puri tadi, Bapak Ibu sekalian. Rasa lelah, capek, waktu yang kita gunakan untuk waktu mestinya untuk keluarga, saya buat survei itu terbayar dengan pembelajaran satu di proyek tadi dan ya, profit yang sudah sama-sama kita bagi bersama. Nah, ya.
terbayar lah. Kemudian sumber-sumber pendanaan di developer properti, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya ada banyak sumber pendanaan di dalam bisnis properti ya, Bapak Ibu sekalian. Apa saja sumber pendanaan tersebut? Yaitu pertama dari partner. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan memilih partner menjadi investor kita, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, dana investor tadi. Kita perlu tahu sumber dananya dari mana. Jangan sampai misal ternyata sumber dananya dari korupsi, hanya menyulitkan kita di kemudian hari nanti. Artinya dananya harus jelas. Dan seberapa kuat pendanaan dari investor tersebut, Bapak Ibu sekalian. Artinya Bapak Ibu sekalian, namanya kebutuhan kita tidak pernah tahu di kemudian hari. Partner kita ternyata modalnya pas-pasan, kemudian kita kerjasamakan dengan kita, ditanamkan ke kita untuk mengungkap proyek. Kemudian hari mereka butuh dana karena misal keluarganya sakit atau putra-putrinya mau daftar kuliah atau putra-putrinya mau menikah, nah, mereka butuh dana, sedangkan di tabungan atau di deposito sudah tidak ada, akhirnya mereka satu-satunya jalan yaitu menarik dana yang sudah ditanamkan ke kita, karena akan menyulitkan kita jadinya sekalian. Nah, itu kita perlu tahu itu sumber dana dan kekuatan dana dari partner kita. Selain itu kita juga perlu tahu karakter investor, karakter partner kita nanti, Bapak sekalian. Jangan sampai karena kita semangatnya ingin segera membuka proyek, ingin segera punya proyek perumahan, pokoknya ada yang mau nanamkan, ada yang mau berpartner, langsung kita terima saja, Bapak sekalian. Itu kita perlu hati-hati. Jangan sampai seperti itu, karena nanti kalau karakter partner kita tidak baik, nanti kembalinya menyulitkan kita di kemudian hari, Bapak sekalian. Misal tiba-tiba di tengah perjalanan mereka menarik dananya, mau tidak mau minta dananya, terlalu lama kerjasama dengan kamu, sebagainya. Saya tidak nyaman, ternyata di belakangnya tidak nyaman, kemudian dilarikan buat usaha lain. Itu kan akan menyulitkan kita jadinya, Bapak sekalian. Yang kedua, bank, Bapak sekalian. Nah, di bank ini sendiri ada banyak sebetulnya sumber-sumber yang bisa dipakai untuk modalitas atau untuk operasional perusahaan. Yang pertama ada kredit modal kerja developer, Bapak sekalian. Terus ada juga kredit konstruksi, ada juga kredit kepemilikan lahan. Nah, kalau Bapak Ibu mengerjakan rumah subsidi, bisa mengajukan kredit kepemilikan lahan. Terus juga ada KPR, kredit kepemilikan rumah. Nanti kalau sudah unit rumahnya sudah ada pembelinya, kemudian sudah ready, bisa kita akadkan unit rumahnya. Sehingga hasil dari akad tadi bisa untuk cash flow perusahaan, untuk menunjang operasional perusahaan. Yang ketiga ada dana bridging dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa koperasi, bisa teman atau rekan, bisa keluarga, mertua, atau orang tua. Nah, seperti itu ya Bapak sekalian. Nah, dana bridging ini biasanya kita gunakan atau kita butuhkan ketika proyek kita sudah jalan, ya, sudah running, dan kita di tengah perjalanan membutuhkan dana segar untuk cash flow, untuk kelancaran proyek atau untuk cash flow perusahaan. Nah, besarnya bunga itu tergantung nanti kesepakatan antara kita dengan pihak ketiga tadi. Yang keempat, fintech, ya Bapak-Ibu sekalian. Fintech ini ada dua hal yang harus kita perhatikan kalau Bapak-Ibu mau menggunakan fintech menjadi alternatif. Yang pertama, pastikan fintech tersebut terdaftar di Asosiasi Fintech ya, di Indonesia. Kemudian yang kedua, fintech tersebut tergabung atau terdaftar di OJK. Ya, sekalian. Kalau dua ini terpenuhi, Bapak Ibu bisa menjadikan fintech sebagai opsi sumber pendanaan. Kemudian yang kelima, jurus penjualan modal. Biasanya ini teman-teman kita ya, para developer itu melakukannya ketika
launching perumahan kita. Jadi untuk mendapatkan modal awal kita jual secara tunai dengan potongan harga atau kita berikan diskon 10-20%. Nah, ini juga Bapak-Ibu sekalian, kita bisa mengkondisikan atau mengkoordinasikan dengan tim marketing kita, ya, baik marketing in-house ataupun marketing freelance yang kita miliki. Bahwa kita akan melakukan launching perumahan, kita ada promo besar, orang-orang yang biasanya membeli atau customer yang biasanya membeli dengan promo-promo ini, mereka adalah orang-orang yang tujuan membeli rumahnya adalah untuk investasi. Jadi kalian bisa mulai sebanyak mungkin mendata siapa-siapa calon customer kalian yang termasuk kategori investasi tadi. Nah, sehingga nanti ketika kita melakukan penjualan dengan promo besar ini bisa tepat sasaran Bapak Ibu dan bisa tercapai target kita, karena teman-teman kita tidak hanya kita sendiri yang jualan, tapi juga dibantu tim marketing kita. Beberapa modal yang perlu kita siapkan ya di awal Bapak Ibu sekalian ketika kita akan memulai terjun di dunia properti. Yang pertama operasional, ya, operasional di sini untuk gaji dan kegiatan rutinitas. Gaji untuk awal-awal kalau lahan kita cukup besar, misal luas 3.000 ke atas, ya, nah, paling tidak kita membutuhkan 1 orang admin, 1 orang sales in-house, dan pimpro, ya, pimpro itu bisa kita sendiri atau kita merekrut orang untuk menjadi pimpro, bisa seperti itu. Nah, itu untuk keperluan gajinya berapa itu kita siapkan di awal. Juga untuk kebutuhan rutinitas. Rutinitas itu bisa untuk internet, untuk listrik, kemudian untuk ATK, bensin dan lain sebagainya, ya, itu menyesuaikan kebutuhan. Kemudian kebutuhan modal untuk legalitas dan perizinan. Bapak Ibu sekalian, tadi di awal saya jelaskan bahwa legalitas itu berkaitan dengan sertifikat tanah, legalitas lahan, itu prosesnya juga sangat banyak, mulai cek sertifikat di BPN dengan jasa notaris, kemudian lanjut penurunan hak kalau SHM, pelepasan hak kalau suratnya letter C atau petok, kemudian lanjut AJB balik nama, penggabungan, dan terakhir sampai splitting. Itu semuanya membutuhkan biaya yang lumayan. Kemudian juga perizinan, mulai dari perizinan warga sekitar sampai izin lokasi, izin lingkungan, pertek, kemudian pel banjir, terus juga ada set plan dan harus kita penuhi ya Bapak Ibu sekalian sampai terbitnya IMB. Tentunya itu membutuhkan biaya yang masing-masing daerah bisa jadi berbeda-beda dan juga tergantung dari kemampuan negosiasi kita. Kemudian dana taktis perizinan dan warga. Dana taktis perizinan dan warga di sini karena kita melakukan usaha di tempat orang ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ya, ada timbal baliknya, ada kebermanfaatan usaha kita buat warga sekitar. Dana taktis di sini misal bisa untuk kita sumbangkan untuk perbaikan balai desa, perbaikan tempat ibadah ya, masjid atau musola warga sekitar, kemudian misal pembangunan tembok makam misal, atau perbaikan jalan ya, atau perbaikan balai RW warga sekitar. Nah, itu contoh-contoh dana taktis perizinan untuk dan warga. Yang besarnya tergantung kesepakatan dan negosiasi antara developer dengan pihak warga setempat.
Yang keempat, pengukuran atau cut and fill. Ini perlu kita siapkan juga modal awal kita untuk pengukuran. Meskipun pengalaman Bapak Ibu sekalian, kita kalau melakukan pengukuran tidak pernah langsung sekaligus keseluruhan ya. Misal lahan kita luasnya 1 hektar. Nah, kita tidak langsung melakukan pengukuran 1 hektar. Kalau langsung 1 hektar pasti membutuhkan modal awal yang kita butuhkan sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Kalau misal kita melakukan pengurukan setinggi 1 meter dengan luas 1 hektar, berarti kita membutuhkan modal yang juga sangat besar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, paling tidak kita biasanya Bapak Ibu sekalian, kami dengan luas misal 1 hektar tadi kita lakukan pengurukan seluas 2.000 sampai 3.000 meter perseginya saja, atau 1/4 dari lahan. Jadi modal yang kita butuhkan untuk pengurukan juga tidak terlalu besar jadinya. Kemudian pembuatan gerbang dan rumah contoh. Pembuatan gerbang dan rumah contoh ini Bapak sekalian, ini tujuannya juga dari pengurukan tadi Bapak sekalian. Pengurukan 1/3 bagian yang depan tadi tujuannya untuk membuat setelah diuruk, kemudian kita lakukan pemadatan, kita bangun di sana gate atau gerbang ya, dan rumah contoh. Tujuannya Bapak sekalian, adanya rumah contoh itu ketika ada customer ke survei lokasi ke proyek kita, customer bisa merasakan kemudian feel-nya itu mereka dapat, atau sense-nya itu mereka bisa merasakan, nanti kamar mandi kamar tidur putra saya nanti saya model seperti ini, saya desain seperti ini, kemudian ruang tamunya nanti sofanya saya kasih sofa seperti ini, saya tempatkan di bagian ini. Nah, itu mereka punya imajinasi ketika kalau ada rumah contoh yang kita bangun. Kemudian gate-nya ini paling tidak customer yang survei ke sana akan bisa membayangkan mereka punya imajinasi, nanti lingkungan yang akan saya tempati seperti ini. Itu pentingnya gate dan rumah contoh. Kemudian modal yang awal yang perlu kita butuhkan juga yaitu untuk mendapatkan kredit konstruksi, Bapak sekalian. Kredit konstruksi di sini kan mestinya kita mendapatkan dana ya, Bapak sekalian. Jadi tapi untuk mendapatkan pencairan kredit konstruksi tadi, kita juga harus mengeluarkan biaya lebih dulu untuk diantaranya seperti untuk provisi, biaya administrasi, biaya akad notaris, biaya appraisal atau audit. Nah, itu kita keluarkan lebih awal sebelum kredit konstruksinya turun. Kemudian bentuk usahanya mana, perorangan atau PT ya Bapak sekalian. Jadi masing-masing perorangan atau PT masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya Bapak Ibu sekalian. Dan juga tiap-tiap daerah mempunyai regulasi yang berbeda-beda. Ada yang misal 5.000 meter persegi masih boleh perorangan. Ada yang maksimal 2.800 boleh perorangan. Ya, atau bahkan ada yang hanya maksimal 5 unit boleh perorangan. Setelah itu misal 6 ke atas sudah harus PT ya. Jadi perorangan atau PT selain regulasi juga ada plus minusnya atau kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan kekurangannya lebih detailnya nanti akan kami jelaskan ketika Bapak Ibu join bersama kami di Bhinneka Property Club. Bhinneka untuk semua, Bhinneka Property Club. Nah, apa keunggulan Bhinneka Property Club Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu tadi di awal saya jelaskan, saya dulu dari guru SD Bapak Ibu sekalian, kemudian memilih bergabung di Bhinneka Land. Dan alhamdulillah di Bhinneka Land saya tidak salah pilih, di sana saya dibimbing, langsung setelah mendapatkan lahan saya dibimbing jalannya step by step, mulai mengurus perizinan, kemudian mulai mengatur strategi penjualan, pra-launching sampai nanti tutup buku strateginya bagaimana, sehingga ketika itu sudah terbuat marketing plan-nya, kita tinggal
jalannya saja, Bapak sekalian, sampai real akadnya nanti bagaimana. Nah, itu semua step by step didampingi oleh teman-teman yang sudah jalan lebih dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Bhinneka Property Club ini nanti Bapak Ibu akan dibimbing dan juga diarahkan step by step-nya menjadi developer properti. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, keunggulannya di Bhinneka Property Club ini yang join Bapak Ibu sekalian, mereka adalah teman-teman developer, teman-teman investor, dan juga teman-teman yang mempunyai keinginan menjadi developer properti. Jadi dengan gabung di Bhinneka Property Club, keinginan Bapak Ibu menjadi developer properti semakin cepat tercapai. Bapak Ibu juga akan mendapatkan banyak teman, banyak relasi yang sangat dan akan mensupport Bapak Ibu menjadi developer properti. Ini saya share video Bhinneka Property Club, Bapak Ibu sekalian. Sorry. Pak Mas Aryo kelihatan videonya, Mas Aryo? Kelihatan, Mas. Ya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, proyek yang kita kerjakan di Mojokerto, Geraha Bhinneka Sentral. Nah, ini kalau ini Grand Bhinneka Regency. Nah, di Bhinneka Property Club, Bapak Ibu akan belajar tentang real estate, juga ada pendampingan ya dari kami. Nah, buat Bapak Ibu yang bingung mulai dari mana, maka join di Bhinneka Property Club. Join di Bhinneka Property Club, ya seperti tadi, banyak keuntungan yang akan Bapak Ibu dapatkan. Nah, kita ada beberapa pilihan Bapak Ibu sekalian di Bhinneka Property Club. Yang pertama, Entrepreneur Developer Certification. Nah, di paketan ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan belajar fundamental properti, kemudian badan hukum, tadi perorangan atau PT, strategi perolehan lahan yang tadi sekilas saya jelaskan. Nah, nanti di Bhinneka Property Club, Bapak Ibu akan kita dampingi praktek negosiasi lahannya. Kemudian legalitas perizinan, dengan bergabung di Bhinneka Property Club, Bapak Ibu juga bisa nanti langsung ikut bersama kami mengurus perizinan di proyek-proyek yang kami kerjakan, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu tidak hanya belajar teorinya saja, ada perizinan ini, tapi juga Bapak Ibu bisa langsung ikut kami sambil mengurus dinas perizinan atau ke BPN, Bapak Ibu bisa langsung ikut dan praktek di sana. Kemudian ada materi KPR, SIP demo 1 bulan. Kemudian ada Finance Developer Certification. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan belajar tentang finance property, accounting property, perpajakan property, budgeting dan business plan. Nah,
di budgeting dan business plan ini Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu akan belajar bagaimana menyusun bisnis plan, rencana bisnis mulai dari lahan nanti jadi berapa unit, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk selesai berapa lama, dan nanti profitnya berapa banyak. Nah, nanti dari business plan itu sudah bisa kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada projecting cash equity, kemudian kredit pembangunan, tips atau strateginya supaya bisa cair dengan cepat dan cairnya juga maksimal buat perusahaan. Nah, itu nanti Bapak Ibu juga akan belajar di sana. Kemudian juga ada paket intermediate, yaitu marketing developer certification. Nanti di sesi ini Bapak Ibu akan belajar strategi penjualan, branding dan digital property, kemudian administrasi penjualan. Administrasi penjualan ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita jualan proyek, kalau proyek kita hanya 1 sampai 5 unit saja yang dibangun, mungkin administrasi penjualannya mudah ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana kalau unit yang kita bangun ratusan unit ya Bapak Ibu sekalian, dan ada di beberapa lokasi, maka tidak bisa lagi administrasi penjualan kita secara manual atau konvensional, tapi harus tersistem. Nah, di marketing developer certification ini Bapak Ibu sekalian, tidak hanya belajar nanti bagaimana administrasi penjualan, tapi Bapak Ibu juga bisa praktek bersama admin kami ya yang ada di kantor Bhinneka Land, di kantor pusat Surabaya, ataupun di kantor pemasaran kami yang ada di Mojokerto, kemudian juga ada di Samarinda dan Palangkaraya. Bapak Ibu bisa belajar langsung mulai menginput data customer sampai nanti proses realisasi KPR Bapak Ibu sekalian. Kemudian marketplace dan copywriting, teknik FB ad, desain marketing plan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang tadi saya sampaikan di awal. Bagaimana kita akan mendampingi Bapak Ibu mendesain marketing untuk proyek yang akan Bapak Ibu kerjakan nanti. Jadi ini sangat bagus buat tim marketing Bapak Ibu, sehingga nanti mereka tinggal jalan saja, tinggal melaksanakan. Karena desainnya kita sudah menyiapkan semuanya. Ini kita sudah membuktikannya di beberapa proyek kita Bapak Ibu sekalian, di Geraha Bhinneka Sentral Suko Mojokerto, luas sekitar 2.800 sekian Bapak Ibu, luas 28.000 sekian Bapak Ibu sekalian. Dari 300, kurang lebih 300 unit, itu kita sudah terjual hampir 70% Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada di Grand Bhinneka Regency, nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pentingnya desain marketing plan tadi untuk kesuksesan penjualan properti kita. Dan yang terakhir, business developer certification. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang sudah mengambil paket edisi, kemudian materinya nanti materi FDC, materi MDC, kemudian juga ada planning dan pengawasan pembangunan. Nah, ini sama seperti administrasi tadi Bapak Ibu sekalian. Kalau unit yang kita bangun 1 sampai 5, mungkin kita perencanaan atau pengawasan bisa kita lakukan sambil lalu ya, atau sambil melakukan kegiatan lain. Tapi kalau sudah ratusan unit yang akan kita bangun dan di beberapa tempat yang berbeda, maka kita perlu perencanaan yang baik dan pengawasan yang baik juga. Perencanaan yang baik nanti misalnya unit mana yang akan kita bangun, sehingga ketika selesai unit tersebut bisa segera direalkan, sehingga kita tidak perlu banyak mengeluarkan biaya perawatan pembangunan. Kemudian pengawasan karena unit yang kita bangun ratusan unit dan tersebar di beberapa tempat, pengawasan kita yang baik itu yang bagaimana supaya tidak terjadi pengurangan spek, sehingga berdampak pada penurunan kualitas unit kita, unit rumah yang kita bangun Bapak sekalian. Kemudian SDM. Nah, kalau unit kita kecil atau luas lahan kita kecil, mungkin kita tidak banyak membutuhkan SDM, ya, tidak banyak membutuhkan pegawai atau karyawan.
cukup marketing in-house, admin. Jadi hanya 2-3 dengan kita. Tapi kalau sudah luas dan banyak proyek, maka SDM yang kita butuhkan juga semakin besar, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu diperlukan kemampuan manajerial yang sangat baik. Bagaimana memanage SDM yang besar, yang banyak tadi, Bapak Ibu sekalian, sehingga tetap terjalin sinergi yang baik dan tetap dengan mereka tetap melakukan yang terbaik buat perusahaan, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak di paket Business Developer Certification ini juga Bapak Ibu akan belajar Property Management, juga ada paket Sistem Informasi Properti Silver selama 3 bulan. Harga Entrepreneur Developer Certification, kemudian Finance Developer Certification, Marketing Developer Certification, Bapak Ibu, normalnya kita Bapak Ibu 5 juta rupiah. Tapi khusus Bapak Ibu yang ikut webinar malam ini dan nanti yang melakukan pendaftaran lewat training properti, harga spesial buat Bapak Ibu yaitu hanya sebesar 2.500.000 saja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi daftar lewat training properti dan malam ini Bapak Ibu mendapatkan harga spesial hanya Rp2.500.000 saja. Kemudian untuk paket BDC, Business Developer Certification, normalnya Bapak Ibu kita harga 15 juta Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah mendapatkan keseluruhan materi yang ada di Bhinneka Property Club. Tapi khusus malam ini Bapak Ibu sekalian, yang buat Bapak Ibu yang ikut webinar malam ini dan daftar di training properti, spesial buat Bapak Ibu hanya sebesar Rp7.500.000 saja Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa segera menghubungi training properti untuk join bersama di Bhinneka Property Club. Demikian Bapak Ibu sekalian, sharing pengalaman dari kami, semoga banyak manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan dan menjadi developer properti siapapun bisa ya Bapak Ibu sekalian. Saya sudah membuktikannya dulu dari guru, kemudian pindah kuadran di developer properti, dan Bhinneka Property Club siap membantu Bapak Ibu mewujudkan impian Bapak Ibu menjadi developer properti yang cerdas dan sukses. Demikian dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Solihan. Sekarang sesi tanya jawab ya Mas. Ini siap. Hadiahnya ada berapa tadi untuk ini, untuk bukunya? Ada berapa? 3 Mas Arya. 3. Ya, siap. Kalau gitu langsung saya pilih 3 untuk yang saya bacain, berarti nanti dapat hadiah nggak Mas ya? Siap. Oke, sebentar. Nah, ini ada pertanyaan. Wah, tapi orangnya sudah pergi dari sini. Bentar, nih satu lagi nih. Ini menarik ya pertanyaannya. Dari Pak Asmaur R ya. Pembelian lahan selain cash keras, bagaimanakah cara meyakinkan pemilik lahan agar bisa percaya pada kita? Selain cash keras? Ya, selain cash keras, bagaimanakah cara meyakinkan pemilik lahan agar percaya sama kita? Mungkin kalau selain cash kerasan harus cash bertahap atau kerjasama gitu, Mas. Nah, itu cara meyakinkannya gimana tuh? Tadi saya sampaikan ya skema yang kita tawarkan, misal DP dua kali ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dua misal per 6 bulan, kemudian 6 bulan berikutnya 1 tahun gitu ya. Nah, yang penting disampaikan ke mereka DP kedua kita berapa ya, DP 2 berapa, kemudian DP dan pelunasan nanti berapa, kemudian DP awalnya berapa. Itu sangat membantu buat mereka. Kemudian yang kedua,
yaitu strategi persuasif kita dengan pemilik lahan. Strategi persuasif kita dengan pemilik lahan. Contoh ketika saya mendapatkan lahan yang pertama dulu yang di Puri tadi yang 6.500, saya dengan pemilik lahan juga tidak kenal sebelumnya. Saya ketemu sekali, kemudian di sana saya jelaskan, saya ngobrol-ngobrol, saya jelaskan asal saya di mana, kemudian kebetulan dengan gabung di Bhinneka Land, jadi saya punya proyek yang sudah jalan ya, ini proyek saya yang sudah jalan sebelumnya, gitu. Saya tunjukkan ke mereka. Nah itu memperkuat keyakinan mereka, menjadi percaya dengan kita. Kemudian yang lainnya dengan DP termin tadi, kita sampaikan bahwa sertifikat kita titipkan di notaris, tidak kita pegang. Jadi pemilik lahan merasa aman karena notaris secara ini kan berada di pihak yang netral. Nah itu Pak Arya mungkin jawaban yang Oke. Buat tadi yang saya baca itu dari Pak Asmaur R ya, nanti mohon dijabri alamatnya. Oke, yang berikutnya menarik juga nih pertanyaan dari Pak Nur Ahsan. Nur atau Mbak ya? Andaikan terlanjur beli tanah yang sudah peruntukannya bukan untuk pemukiman, misal untuk sawah, bagaimana solusinya? Berapa lama proses perizidannya, baik normal ataupun cara jalan tol? Jadi udah terlanjur beli tanah sawah. Jadi peruntukannya sawah ya, pertanian misal gitu ya, Mas Aryo ya. Yeah. Jadi kalau kami dari Bhinneka Land terus terang belum pernah mengalami hal seperti itu ya. Tadi yang nanya Pak siapa Pak Mas Aryo tadi? Pak penanyanya tadi siapa? Nur Ahsan. Pak Nur Ahsan ya. Jadi alhamdulillah selama ini kami tidak pernah mengalami itu Pak Nur ya. Karena itu tadi ketika kita sudah cek lahan, kita lihat lahannya, kemudian kita nego dengan pemilik lahan, setelah itu kita cek peruntukan lahannya. Kita tidak, meskipun oleh mediator atau pemilik lahan dikatakan nanti akan membantu, meskipun kita cek peruntukan, kita lanjutkan. Tidak hanya lahan hijau, Pak Nur ya, tadi saya pernah yang tadi saya sampaikan ya. Jadi satu bidang sawah yang 2/3 hijau, yang depan kuning, itu saja kita tidak lanjutkan. Padahal dijanjikan nanti akan dibantu nguruskan karena kedekatan dengan seseorang dan sebagainya ya, dijanjikan seperti itu. Nah itu pun kita tidak pernah mau melakukan seperti itu. Kecuali kita sampaikan bisa silakan dirubah dulu zonanya pemukiman, dirubah zonanya menjadi pemukiman. Nanti kalau sudah berubah disampaikan ke kami, kita follow up untuk transaksi. Saya sampaikan gitu. Nah ini kan case-nya bagaimana kalau sudah terjadi? Ya biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau saya pernah bertanya ke ketika cek peruntukan lahan, apa bisa misal zonanya bukan pemukiman, kemudian kita rubah ke pemukiman ya seperti itu. Nah ada alur yang harus kita lalui Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti akan dirapatkan dengan beberapa instansi. Ya, nanti melibatkan dari BPN, dari Dinas Perizinan, dari PUPR, kemudian dari Bupati. Kurang lebih ada 9 instansi, nanti akan dirapatkan oleh mereka. Dapatkan dianggap ini sebagai investasi, nah bagaimana bisa tidak dilakukan perubahan zona seperti itu. Itu ini ya, maksudnya secara normalnya ya. Kalau secara kilat dan sebagainya, kami mohon maaf tidak pernah melakukan, selama ini belum pernah melakukan seperti itu. Terima kasih Pak Nur. Siap. Mungkin sedikit nambahin, kemarin kasus yang di Cirebon itu ini Mas, perteknya nggak lulus dari BPN, jadi Pemdanya kasih izin, perteknya nggak kasih izin.
Karena peruntukannya tadi ya, ya. ini Pak Aryo. Nah, jadi di peta Pemdanya oke, di peta BPN-nya nggak oke, prakteknya kan gitu. Praktek itu kan merujuk ke peta kan ya. ya Itu saya amati kasusnya hampir 2 tahun baru bisa selesai. Nambahin aja nih Pak, pengalaman teman-teman di Cirebon kemarin. Terus satu lagi, sebentar saya cariin ya. Tadi udah ketemu sih sebenarnya, tadi kok hilang. Oh ini dari Pak, sebentar. Nah ini juga menarik ini pertanyaannya dari Pak Sulaiman ya. Pak Sulaiman, bagaimana menyiasati aturan terbaru terkait permasalahan penjualan di mana PPJB bisa dilakukan apabila proyek telah mencapai keterbangunan 20%. Ini sebenarnya peraturannya sudah dari lama sebenarnya di Undang-Undang Pemukiman sudah menyatakan itu. Tahun 2000 berapa ya? Undang-Undang Pemukiman saya lupa. Nomor 21 tahun ini saya lupa, tapi udah lama itu. Jadi memang ada aturan bahwasanya kalau kita itu baru boleh jualan kalau sudah terbangun 20%. Sedangkan kita ketahui bersama ini sangat menyita waktu dan menggerus cash flow kita, sedangkan income belum ada. Nah ini mensiasatinya gimana tuh Pak Solihan? Ya ini bisa kita siasati kalau kita punya beberapa proyek ya Mas Aryo ya. Jadi istilahnya subsidi silang seperti itu. Tapi kalau proyek kita masih satu, maka otomatis ya akan berat buat kita. Nah, menyiasatinya maka sebetulnya bukan menyiasati ya, tapi bagaimana kita bisa secepat mungkin mencapai target tadi. Kalau menyiasati kan kesannya kita kucing-kucingan dengan peraturan yang ada ya kan seperti itu. Tapi bagaimana dengan peraturan yang ada tadi kita bisa secepat mungkin melakukan penjualan untuk mengejar cash flow sebelumnya tadi. Nah, strategi penjualannya otomatis ya, kalau sekarang kita maka banyak melakukan training-training untuk tim marketing kita. Training marketing, kemudian juga selling skill, pembekalan selling skill itu juga sangat penting untuk tim marketing kita. Oke. Cukup Pak? Ya, mungkin itu ya Mas Aryo dari saya. Oke, jadi untuk malam ini dapat buku dari Pak Solihan, dan ini nanti Pak Asmaun R, terus Pak Nur Ahsan, dan Pak Sulaiman ya. Nanti saya sudah chat di direct message-nya chat masing-masing, mohon dicek gitu. Nanti silahkan WA ke Training Property untuk alamat pengiriman bukunya gitu. Terus saya baca 2 lagi, tapi mungkin yang 2 ini nggak dapat hadiah ya, tinggal ya nggak dapat hadiah. Tapi ini menurut saya juga cukup menarik untuk ditanyakan gitu. Sebentar. Tadi ada di atas sedikit. Untuk pembelian cash, untuk pembelian lahan selain cash, manakah yang lebih menguntungkan, cash bertahap atau kerjasama? Kalau cash bertahap, dari manakah sumber pembayaran termin berikutnya? Bisakah dari penjualan rumah atau murni dari dana investor? Cash bertahap ya Mas Aryo ya. Jadi pengalaman kita selama yang cash bertahap, nah, sambil cash tadi kita melakukan pengurusan perizinan, ngurus perizinan dan sebagainya, sampai akhirnya terbit. Nah, ketika terbit kita lakukan penjualan. Ketika sebelum penjualan, misal ternyata cash flow kita tidak mencukupi, nah kita bisa menggunakan dana bridging tadi, ya, Bapak sekalian dari pihak ketiga. Jadi dana bridging untuk
misal melakukan pembayaran tahap 2 atau dana bridging untuk operasional perusahaan kita. Jadi kita bisa memakai dana bridging tadi. Cukup ya Pak. Jadi Ya, kalau apa namanya? Kalau misalnya cash bertahap, terus kita kan sebenarnya bisa lakukan dari ini ya, dari penjualan bisa juga ya sih Mas ya. sebetulnya bisa dari penjualan kayak tadi cash keras ya Mas Arya dengan ya tadi salah satu strateginya kan penjualan cash keras ya seperti itu dengan memberikan promo yang lumayan besar, paling tidak kita jual harga pokok saja misalnya gitu ya. Nah itu kan salah satu strategi tadi selain bridging ya. Bridging itu pakai bridgingnya pakai BPR atau investor Mas? Bisa investor, bisa ini. Kalau saran saya sebaiknya ini ya, maksudnya bukan semacam tadi ya Mas Aryo ya, karena bunganya lumayan besar kalau ini. Nah, bridging itu misal dari rekan atau dari saudara ya seperti itu. Nah, dengan seperti itu nanti bunganya kita bisa lebih fleksibel negonya. Bunga atau ini ya maksudnya bagi hasil. Teman ya bagi hasilnya lebih fleksibel. Terus pilih bangun fasum dulu untuk make up lokasi atau cari pembeli dulu. Ya itu sebetulnya bisa kita lakukan secara paralel ya, menurut saya ya, menurut pengalaman kami, dan kita juga bisa melakukan penjualan lebih dulu juga oke ya, juga oke. Jadi ketika pra-launching kita lakukan penjualan meskipun di lapangan belum ada progres ya, tapi biasanya kalau belum ada progres itu yang bisa kita lakukan penjualan ke teman-teman terdekat kita ya, teman-teman orang-orang yang sudah mempunyai trust dengan kita. Kalau hanya dengan gambar kemudian lokasi lahan masih apa adanya, tentunya teman-teman marketing juga akan kesulitan melakukan penjualan. Kecuali seperti tadi di lahan kita adakan progres meskipun sedikit ya, kita uruk sebagian, kemudian kita pasang umbul-umbul dan banner lokasi, kemudian banner di sekitar lokasi, itu bisa menunjang sangat bagus untuk menunjang penjualan dari orang-orang atau customer baru ya, seperti itu. Oke, saya kira cukup Pak Solihan, sudah waktu menunjukkan 21.20 gitu. Sudah 1 jam lebih kita dialog. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Solihan, tapi mohon nanti closing statement-nya juga ikut disampaikan ini Pak. Ini beberapa pertanyaan juga dari teman-teman, saya lihat tadi. Benefitnya join Bhinneka Property Club itu apa saja? Nanti sekaligus di closing statement mau disampaikan Pak. Silakan, monggo. Ya, terima kasih Mas Aryo dan Bapak Ibu semuanya. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, menjadi developer itu adalah salah satu cara cepat sukses secara finansial, dan saya sudah membuktikannya, dan siapapun bisa Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya mereka yang berlatar belakang pendidikan dari teknik sipil ataupun arsitek. Saya yang notabene dari pendidikan matematika ketika kuliah dulu Fakultas Ilmu Pendidikan juga bisa terjun di dunia developer properti. Jadi kalau saya bisa, saya yakin Bapak Ibu jauh lebih bisa dibanding saya, ya, jauh lebih sukses nantinya dibanding dengan saya. Hanya saja untuk memulai itu kita perlu ada pendamping yang bisa mengarahkan kita step by step, yang menuntun kita sampai sukses. Dan Bhinneka Property Club adalah wadah yang tepat buat Bapak Ibu
mewujudkan impian Bapak Ibu menjadi developer properti yang sukses. Karena di Bhinneka Property Club, Bapak Ibu akan dibimbing oleh manajer-manajer kami yang sangat expert di bidangnya masing-masing. Jadi ketika belajar tentang finance, Bapak Ibu akan didampingi manajer keuangan kami. Ketika belajar tentang marketing, Bapak Ibu akan didampingi oleh manajer marketing kami, Bapak Ibu sekalian. Dan satu lagi, Bapak Ibu, ketika bergabung di Bhinneka Property Club, Bapak Ibu tidak hanya belajar secara teori saja, tapi Bapak Ibu juga akan bisa praktek secara langsung. Bagaimana melakukan pengawasan pembangunan yang baik itu. Tidak hanya teorinya yang Bapak Ibu dapatkan, tapi Bapak Ibu juga bisa praktek langsung ke lokasi proyek yang kita bangun. Bapak Ibu bisa datang ke Geraha Bhinneka Sentral. Di sana kita juga sedang melakukan pembangunan ruko, rumah 2 lantai, rumah subsidi, dan juga rumah komersial 1 lantai, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana melakukan penjualan secara digital. Nah, Bapak Ibu nanti juga bisa belajar secara langsung berdampingan dengan supervisor marketing kami, mulai dari setting FB ad-nya sampai payment-nya bagaimana, nanti Bapak Ibu akan bisa belajar secara langsung. Jadi di Bhinneka Property Club, Bapak Ibu sarana atau wadah yang tepat mewujudkan impian Bapak Ibu menjadi developer properti yang sukses. Terima kasih Mas Aryo, demikian dari saya. Oke, matur nuwun sekali lagi ke Mas Solihan. Nanti materi boleh di-share ya, Mas? Siap, Mas. Oke, nanti berarti terjawab juga ya dengan teman-teman tadi nanyain. Mas Aryo, nanti saya share ke training properti ya. Ya. Ke Mas Aryo ya. Ya, boleh dicicil kayak itu Mas, 2 kali. Ya nanti bisa dirembuk lah. Nah, siap, nanti koordinasi dengan training properti ya. Ya. Nanti materi akan di-share dari saya, tunggu dari Pak Solihan, terus kalau sudah dikirim ke saya nanti akan saya share ke Telegram channelnya Training Property ya, itu sudah saya kasih linknya di situ. Dan teman-teman yang berminat untuk join Bhinneka Property Club, menurut saya ini secara pribadi saya mengamati begitu banyak workshop atau pelatihan developer ini yang sangat lengkap ya. Sangat lengkap, dan menurut saya itulah kenapa kami dari Training Property juga mau bekerja sama dengan Bhinneka Property Club karena memang materinya beda banget ya. Beda banget karena memang bisa terjun langsung, dan Bhinneka Land juga bukan developer yang ya bukan developer kemarin sore lah, saya udah kenal Pak Engge udah lama gitu. Bukan developer kaleng-kaleng. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itulah kenapa kami juga siap untuk bekerja sama atau memang bekerja sama dengan Bhinneka Property Club untuk hal ini. Demikian dari saya, matur nuwun sekali lagi teman-teman yang sudah ikut join di webinar malam ini. Untuk Pak Asmaur R, Pak Nur Ahsan, dan Pak Sulaiman, saya tunggu WA-nya ya. Saya tadi udah kirim link WA untuk alamat pengiriman buku dari Pak Solihan. Nanti mohon alamat pengirimannya cukup lengkap karena nanti akan dikirim melalui apa ya? Siap, ini bukunya Mas Aryo. Ya. Siap. Nah, ini bukunya ini. Siap dikirim nanti. Siap, keren. Ya nanti kalau sudah dapat alamatnya nanti saya share ke Pak ini. Sekali lagi matur nuwun, jangan lupa join di trainingproperty.com ya untuk telegramnya, https://t.me/trainingproperty.com, karena untuk minggu depan dan bulan depan ya, sekali lagi saya infokan, bulan depan kami akan bekerja sama dengan Himpunan Pengembang Nusantara ya, dari teman-teman yang dari Nahdlatul Ulama yang khususnya bermain properti, nanti bisa join di HIPNU ya, Himpunan Pengembang Nusantara. Nanti ada 8 sesi di bulan Oktober ya, insya Allah kita laksanakan di bulan Oktober. Kemudian ada juga nanti partner kita di Sekolah Properti Muhammadiyah juga sampai bulan Januari atau Februari 2022 kita beberapa jadwalkan untuk webinar-webinar yang materinya di luar kebiasaan yang mungkin teman-teman sudah belajar di Training Property atau tempat lain gitu, karena kita
akan bahas mengenai misalnya seperti wakaf properti, properti tourism, terus tentang penataan kota dan sebagainya, dan kita juga akan mengundang pemateri yang luar biasa. Juga buka juga trainingproperty.com karena itu ada beberapa video yang sudah kita susun, kita bikin untuk teman-teman bisa nikmati lah, bisa pelajari gitu secara gratis gitu. Demikian sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata salah, mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak sempat saya baca karena memang waktunya sudah mepet. Sekali lagi terima kasih Pak Solihan, sukses selalu buat kita semua, tambah bahagia, tambah berkah, tambah bermanfaat, berjuta-juta kali lipat daripada hari-hari yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam properti.